seperti kemarin. Jadi ini bakal terpisah segmen sendiri nih. Segmen Prabowo. Nah, ada apa? Segmen Prabowo yang kemarin saya ngomong, Pak Guru, apakah Prabowo dan presiden itu pasca Bowo ya. apakah presiden itu setiap hari konferensi pers? Ternyata hari itu saya bikin kan Konferensi ngereaksinya sebelumnya. Hari itu juga dia bikin lagi konferensi pers. Ada 2 poin yang saya ingin jadi sorotan. Pertama adalah karena saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun negara yang begini kaya, rakyatnya masih banyak yang miskin. yang ngomong dia. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka, tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Negara ini kaya tapi kok rakyatnya miskin? Bukankah itu harusnya yang kita tanyakan ya kepada Ya, kita harus nanya ke presiden. ya kenapa dia Karena gini, ada 2 teori besar. Teori sosial besar yang terkait dengan hal ini. Teori lama itu menyebut bahwa ini tuh kutukan sumber daya. Biasa disebut sebagai kutukan sumber daya. Jadi semakin banyak sumber daya alamnya, maka semakin besar potensi dia menjadi fakir miskin. Begitu. Dan ini memiliki banyak alasan penguat. Sama kayak kemarin Venezuela gitu. Karena minyaknya terlalu banyak, akhirnya semua negara di seluruh dunia ikut campur pengen ngambil tanah itu. Jadi akhirnya negaranya emang secara sengaja dimiskinkan, dihancurkan, dirusak. Sampai sekarang Amerika Serikat dagang minyak Venezuela. Nah, begitu kan. Nah, sebelum itu Amerika Serikat melakukan apa? Blokade habis-habisan. Nah, jadi kutukan sumber daya itu memang salah satu teori yang paling populer. Tapi kemudian belakangan orang berpikir bahwa untuk banyak kejadian itu tuh benar. Semakin kaya sebuah negara, sumber daya alamnya ya, semakin besar potensi dia untuk menjadi miskin. Itu masuk akal, kayak Indonesia gitu kan. Sumber dayanya banyak tapi rakyatnya miskin. Jadi itu sebenarnya secara sains ini. Tapi ada teori yang baru lagi yang menyanggah bahwa sebenarnya yang lebih penting daripada kutukan itu sebenarnya adalah pemerintahannya. Ini real ya, Pak Presiden. Jadi saya heran kenapa Pak Prabowo yang sepenuhnya kutu buku, tukang baca buku, kok berlagak. Saya heran, gak mungkin karena teori akademisnya atau tulisan akademis terkait dengan hal ini tuh banyak banget yang menyorot kenapa negara kaya tapi rakyatnya miskin, itu tuh itu banyak banget. Nah, teori yang kedua yang lebih kuat itu adalah karena pemerintahannya, bukan karena kutukan dari sumber daya itu. Teori baru ini kemudian menyoroti misalkan Korea Utara dan Korea Selatan. Sumber daya relatif sama. Ukuran luas wilayah relatif sama. Kebudayaan relatif sama. Akar bahasa relatif sama. Lalu yang membuat mereka berbeda itu adalah pemerintahannya. Terus gak semua juga negara kaya sumber daya itu miskin. Amerika Serikat itu sekaya apa sumber daya alamnya? Gila, kaya banget. Rusia sekaya apa itu? Minyak bumi. Negara-negara Timur Tengah juga. Iya. Nah, jadi maksudnya negara yang kaya bisa aja menghasilkan rakyat yang kaya juga. Tidak harus berkebalikan, tidak harus kutukan. Nah, jadi ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh tata kelola pemerintahan. Ya, itu. Nah, coba cek ya, itu 2 teori itu, silakan Baraya cek. Saya lupa siapa penulisnya, jarang gitu apa. Udah saya ke soal-soal detail-detail gitu lupa, tapi silakan Baraya cek. Jadi ada kutukan sumber daya, dan yang kedua itu adalah bahwa negara yang kaya itu bisa miskin karena pemerintahannya. Jadi Pak Prabowo mustahil bagi saya, dalam benak saya, Pak Prabowo tidak tahu. Jadi ini adalah retorika untuk mendekatkan dirinya kepada rakyat. Jadi seakan-akan Pak Prabowo ini
mengatakan keresahan yang disebutkan oleh rakyat. Iya, karena pada saat mendengar statement ini harusnya kami deh yang ngomong kayak gitu. Iya, harusnya kita yang Kenapa? ngomong. Karena tadi seperti Pak Guru katakan, mungkin agak mustahil Pak Prabowo tidak mengetahui hal tersebut. Iya. Karena di video yang ini yang akan saya tunjukkan hujan dong. berikutnya. Oke. Ini Kemarin saya dikasih daftar. Pak, ini daftar sekian puluh perusahaan yang melanggar, yang mau dicabut izinnya. Silakan Bapak pelajari. Saya bilang saya nggak mau. Saya nggak mau lihat itu karena saya takut ada teman saya di situ. Iya kan? Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, aduh teman saya. Begitu lihat, ini Gerindra lagi. Jadi lebih baik saya nggak lihat, saya nggak mau tahu. Jadi kalau yang dicabut ya salahkan aja Jaksa Agung, ya kan? Oke, jadi gini, daftar perusahaan yang mau dicabut izinnya sawit Iya. kalau nggak salah ya. yang menurut dia melanggar lah intinya. Dan dia kemudian tutup karena takut Tidak- itu kawan saya. Gak usah takut Pak, karena itu pasti. Pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena gini nih, setiap perusahaan itu, perusahaan yang ada di bidang tertentu itu pasti ada asosiasinya. Kalau dia perusahaan besar. Iya kan? Pasti. Jadi asosiasi pengusaha sawit itu pasti ada. Asosiasi pengusaha batu bara itu pasti ada. Nah, berhubung Pak Prabowo itu pernah, entah sampai sekarang masih atau enggak ya, tapi pernah juga bisnis sawit, juga bisnis tambang, maka adalah pasti orang yang main sawit dan tambang itu juga adalah teman Pak Prabowo minimal waktu di asosiasi itu. Gitu kan. Jadi Pak Prabowo jangan khawatir Pak, itu mah udah pasti gitu, secara logikanya begitu. Dan kalau soal itu teman saya, ya itu saya punya seorang teman yang juga adalah seorang pengusaha, ajir melintir, duitnya banyak banget. Dan dia tuh ngomong ke saya tuh, dia tuh oposisi, dia tuh ngejelekin pemerintah gitu ya. Tapi dia tuh ngomong di belakang layar tuh, bangsat. Yang saya jelekin tuh temen sendiri gitu. Yang bangsat tuh saya kenal, yang melakukan ini tuh kenal, tapi ya temen sih. Jadi ya gimana? Jadi pemerintah itu nggak mungkin tidak tahu mafianya siapa, nggak mungkin. Kalau Jokowi di awal mungkin. Karena dia bukan elit. Karena dia bukan elit. Tapi kalau yang lain, presiden-presiden yang lain, ya maksudnya dalam konteks ini adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo berlatarnya adalah pengusaha, berlatarnya itu adalah seorang yang berlatar militer dan sebagainya. Sebagai militer aja dia tuh yakin tahu mafia tuh yang mana. Sebagai pengusaha, kita tuh yakin tahu bahwa dia tuh kenal sama mafia-mafia itu. Jadi Pak Prabowo itu sekarang sedang menyamar untuk menjadi rakyat yang kemudian menyampaikan keluh kesahnya gitu. Padahal ya mungkin karena menjawab kritik-kritik kita selama ini gitu, mungkin gitu ya. Tapi yang jadi aneh juga statementnya yang mengatakan bahwa ya kalau misalkan salah nanti yang disalahkannya Jaksa Agungnya. Kalau misalkan lu ngelakuin kalau lu melanggar hukumnya berarti ya salahnya salah lu kali, kenapa jadi nyalahin Jaksaan Agung. Enggak, itu dalam konteks si mafia. Jadi dia ngomong ke teman-temannya. Itu salahin sana bukan gua Salahin gitu. aja ke dia, bukan Gua saya. ngeliat gitu. Mungkin maksudnya adalah seperti itu. Ya, jadi sebenarnya dalam hal ini Pak Prabowo itu main di dua posisi sekaligus, antara rakyat dengan pejabat gitu. Antara rakyat yang nggak tahu siapa, pokoknya tangkap itu, dengan pejabat yang dia tahu pelakunya siapa. Tapi ya kita doakan Pak Prabowo Subianto supaya sehat sampai 2029, karena siapa anaknya Jokowi yang Kaisang dia udah bikin pidato bahwa tahun 2029 Jawa Tengah kandang gajah. Dia udah kampanye coba. Oh gitu. Iya, sambil teriak-teriak. Wah, Lampung gimana tuh? Tadi kepotong sempat saya, maaf Pak Prabowo, semoga apa? Iya, semoga Pak Prabowo itu jadi gini, Pak Prabowo itu orang yang kekuasaannya tuh luar biasa besar.
Beliau mah udah mah pengusaha, beliau mah udah mah ketua dari partai politik, beliau koalisinya segitu gedenya dan sebagainya. Jadi saya yakin sepenuhnya bahwa Pak Prabowo itu termasuk orang yang kalau mau dia bisa benar-benar membawa Indonesia menuju kejayaan dan atau era lepas landas. Saya yakin dengan kekuatan Pak Prabowo yang sebesar ini. Jadi kalau Indonesia gagal, saya akan salahkan Pak Prabowo lebih besar daripada saya menyalahkan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu ya tadi itu dia tuh bukan elit. Dia tuh datang sebagai anak bawang. Dia tuh datang sebagai petugas partai yang mau gerasak gerusuk ke sana ke sini tuh gak bisa gitu. Sedangkan Pak Prabowo siapa yang berani kritik dia? Siapa yang berani marah sama dia sekarang? Dia jaringannya militer semua, koalisinya sebesar itu, ketua partai iya, presiden iya, Dari lahir sudah kaya. dari lahir sudah kaya, dan dia punya banyak keunggulan yang tidak dimiliki Jokowi. Jokowi ngomong bahasa Inggris saja dia nggak ngerti. Prabowo bisa ngerti berapa bahasa dan karena itu dia bisa membangun koalisi dalam dan luar negeri dengan sangat kuat gitu. Jadi Pak Prabowo itu dalam konteks kualitas pribadi sebagai presiden itu jauh lebih baik daripada Pak Jokowi. Tapi karena itu justru kalau Indonesia masih gak maju, kalau levelnya masih sama seperti di perintah masa Pak Jokowi, maka kita harus tuntut lebih besar terhadap Pak Prabowo. Karena dia punya kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekedar anak bawang itu. Nyebut anak bawang itu penistaan bukan? Baru saya ngomong. Hujannya nggak jadi, saya buka lagi. Ini yang saya khawatirkan sebagai sekarang jadi kerja sama Pak Guru Gembul, KUHP yang terbaru itu ada kan mulai diaktifkan kembali bahwa ada pasal penghinaan presiden yang katanya juga udah dicabut ya. Udah dicabut kan? Tapi kita mana tahu bahwa. Nah, sebenarnya Pak Guru tuh khawatir gak sih statementnya itu dianggap menghina presiden dan bisa dipenjarakan? Terlebih tadi kita bahas Panji bahwa dia bisa dipenjarakan karena dianggap menghina. Ya saya setuju dengan penghinaan itu dilarang dan saya juga setuju bahwa penghinaan terhadap presiden itu harus dilarang dan harus ada hukumnya. Ya memang harus seperti itu. Yang ngehina aja nggak boleh, apalagi ngehina presiden. Kita saling ngehina nggak boleh kan? Iya. Ya udah kan nggak boleh kan? Ya apalagi presiden itu jadi dalam konteksnya gini nih. Presiden itu adalah orang yang kita percayai sebagai pemegang otoritas negara dan dia adalah representasi dari rakyat atau representasi dari kehendak rakyat. Misalkan Pak Prabowo 58% rakyat Indonesia berkehendak agar dia menjadi presiden RI. Artinya kalau misalkan kita menghina Pak Prabowo itu bisa dikatakan sebagai menghina representasi mayoritas masyarakat Indonesia. Begitu kan? Jadi presiden tuh gitu. Presiden tuh gitu. Nah, termasuk ketika Pak Presiden Prabowo misalkan melakukan tindakan-tindakan yang konyol, itu juga sebenarnya menghina dirinya sendiri. Kan menghina tuh bukan berarti orang lain menghina kita kan? Misalkan saya terus di tempat umum buka baju, terus lari-lari joget-joget gitu. Itu kan saya menghina diri saya sendiri. Menghinakan diri sendiri. Jadi Pak Prabowo Subianto seperti itu juga sebenarnya bisa. Jadi delik pidana penghinaan terhadap presiden itu harusnya yang pertama itu harus kita tunjukkan kepada Pak Prabowo sendiri. Pak, jangan sampai menghina presiden. Jangan sampai Prabowo menghina Presiden Prabowo. Gitu ya. Gitu. Tapi selebihnya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya saya tuh setuju-setuju aja, bahkan mendukung kalau penghinaan terhadap presiden itu dilarang. Karena penghinaan bagaimanapun kita larang, tapi kita tuh harus pisahkan antara penghinaan dengan kritik. Nah, itu kan tipis sekali. Ada orang yang nggak kayak Pak Guru kan sering mengkritik sana sini kan mungkin orang yang dikritiknya merasa terhina dengan kritikan tersebut. Iya. Kan itu sangat subjektif sekali gitu. Makanya gini. Makanya kita tuh harus mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan kritik dan apa yang dimaksud dengan penghinaan. Nah, penghinaan itu biasanya dikaitkan dengan latar sebuah istilah itu atau tindakan itu muncul. Dulu pernah kita bahas kalau nggak salah. Jadi misal gini ya, saya manggil ke akang itu, Cina, ngehina. Cina, nggak ngehina, sama-sama Cina. Saya ngomong kayak gini, ada emak-emak naik motor, emak-emak, itu penghinaan. Head speak. Padahal saya cuma ngomong itu emak-emak.
Maksud itu emak-emak jadi head speak apa masalahnya? Kenapa harus seperti itu? Karena latar dari cerita head speak itu adalah kita selalu menganggap perempuan itu tidak bagus dalam mengendarai, baik itu mobil maupun motor. Jadi head speech itu muncul. Jadi head speak itu muncul dari hinaan terhadap perempuan yang gak jago naik kendaraan. Begitu kan? Nah, jadi ketika kita nyebut emak-emak, ada motor, sen kiri, belok kanan. Emak-emak. Nah, itu head speak, itu penghinaan. Tapi kalau misalkan kamu emak-emak yang kayak gini sama-sama dengan istilah dengan emak-emak itu, tapi tidak bisa menjadi head speak gitu. Nah, makanya yang kemarin balik lagi yang Cina tadi gitu. Ketika orang Cina itu marah, kami tidak mau disebut Cina, maunya disebut Tionghoa. Sebenarnya karena konteksnya nyebut Cina tuh emang ngejek. Walaupun mereka aslinya emang Cina. Xi Jinping bikin acara the Chinese tahun bla 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 itu nyebutnya Cina tapi gak disebut sebagai head speak gitu. Ya kan? Nah, ya karena apa? Karena balik lagi konteksnya. Nah, jadi kalau misalkan kita menghina Presiden Prabowo gini nih, kalau saya mengkritik Pak Prabowo, kenapa Anda mengizinkan atau berniat untuk memaafkan koruptor? Kritikan itu jelas, itu kritikan. Kalau Pak Prabowo masih terus-terusan memaafkan para koruptor, maka itu adalah kritikan. Tapi kalau misalkan gini, yang tidak terukur, ini maaf ya, ini mah contoh bisa ya, contoh di garis bawah nih. Ya udah, bukan Pak Prabowo presiden, tapi Pak Prabowo ini nih konten kreator yang hantu-hantuan itu. Prabowo bangsa, misalkan gitu ya. Anda jangan nambahin ya. Jelas kan? Hinaan kan? Hinaan. Nah, kenapa? Karena ada tudingan, ada klaim yang merendahkan dia. Sedangkan kritik itu didasarkan pada sesuatu yang lebih. Pak Prabowo, kalau Anda begini maka begini. Itu fokus bukan pada pribadi, tapi fokus pada apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya makanya kita harus tuh mulai itu dari pendefinisian. Makanya kemarin kenapa pasal penghinaan, undang-undang ITE dan sebagainya itu menjadi karet? Karena kita memang tidak menjelaskan secara definitif dan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang tersinggung. Begitu. Ya, berarti kan itu pada akhirnya juga subjektif dari si orangnya juga dan dari si penyelidik kepolisian juga. Iya, makanya yang saya bilang tadi itu harus diukur gitu, harus ditakar. Karena menghina itu kan emang jelek gitu. Kita tuh nggak boleh menghina gitu. Apalagi menghina presiden gitu. Apalagi gitu. Cuman bagaimana bentuk hinaan itu kita pahami dan bagaimana bentuk kritik itu kita pahami harus kita jelaskan. Nah, menurut Pak Guru, penegak hukum harus S1 hukum nggak? Ya tergantung posisinya apa. Kalau misalkan dia penyidik atau dia orang yang ngasih, oh ini kamu pelanggaran ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. S1 itu kan sebenarnya gelar. Yang paling penting itu dia sudah baca sekian banyak, sudah diuji oleh siapa gitu. Jadi bisa aja kan, apa itu yang berantem? Kucing. Ya, bisa aja dia tuh D atau apa gitu, S, ya bisa. Asal sebenarnya bukan S1, S2-nya, tapi seberapa banyak yang sudah dia baca, seberapa banyak yang sudah dia tangani. Jadi kriteria-kriterianya bukan gelar. Sebab kalau kriterianya adalah gelar, sekarang gelar kita itu tidak dipercaya. Jadi mendingan hitung portofolionya gitu lah, reputasinya gitu.